Kasus yang menimpa Hogi Minaya, seorang pria asal Sleman, Yogyakarta, rupanya menyita perhatian publik. Niatnya menolong sang istri dari aksi penjambretan justru berujung petaka ketika ia malah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun peristiwa ini bermula pada April 2025. Saat itu Hogi mengejar dua penjamret yang merampas tas istrinya. Keduanya melarikan diri berboncengan menggunakan sepeda motor. Sementara Hogi berusaha menghentikan mereka dengan memepet kendaraan pelaku menggunakan mobil yang ia kendarai. Aksi kejar-kejaran itu berakhir tragis. Sepeda motor yang dikendarai para penjamret kehilangan kendali hingga menabrak tembok dan meninggal di lokasi kejadian. Namun alih-alih dipandang sebagai korban, Hogi Minaya justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tersebut. Sang istri Arista lantas mencurahkan isi hatinya di media sosial meminta keadilan atas apa yang dialaminya. Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Pakar Hukum Universitas Parahyangan Asep Iwan Iryawan menilai Hogi seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya tidak ada unsur tindak pidana dalam tindakan Hogi yang mengejar penjamret. Ia pun meminta para aparat penegak hukum lebih cermat dan memahami penerapan hukum dalam kasus semacam ini. Jadi tersangka sendiri, Pak? Bisa. Tersangka tadi kan kuhap tuh karena perbuatannya keadaan berarti permulaan. Buktinya apa? Katakan ada orang meninggal tuh karena bunuh diri kayak bisa, karena dibunuh kayak bisa, ya karena kelalaiannya bisa. Lalu dia meninggal aja dia nabrak sendiri, soal alasan dikejar ya salah sendiri, kenapa pencuri kabur. Nah tadi teman saya suka mengatakan contohnya, nah kalau polisi sekarang ngejar-ngejar penjahatnya, kelindes penjahatnya ketubruk mati, apa polisi disalahin? Sama juga kan polisi sama warga negara juga. Masalahnya kan dia tidak melakukan perbuatan, orang itu hanya ngejar, ngejar dia nabrak keceplus ya salah sendiri lah. Kenapa dia jadi rampok, kenapa dia jadi begal gitu kan. Sementara itu, Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo, pada Sabtu 24 Januari 2026, mengatakan sebenarnya pihak kepolisian sudah menempuh upaya restoratif justice dalam menyelesaikan perkara itu. Oleh sebab itu, polisi melanjutkan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah melimpahkan berkas perkara serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sleman. Yang pertama kasus pelaku curas. Penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukum untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jaring. Nah kemudian terkait itu Satlantas Polresta Sleman sudah melakukan langkah-langkah mulai dari tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian pengolahan tindak pidana TKP, kemudian melakukan pencarian bukti-bukti termasuk CCTV, kemudian memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari UGM. Kini baik Hogi maupun Arista bisa sedikit lega lantaran Hogi tidak ditahan dan gelang GPS yang sebelumnya melekat di kakinya telah dilepas setelah upaya restoratif justice yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Sleman pada Senin 26 Januari 2026. Kepada Kompas.com, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto menyampaikan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tinggal menunggu bentuk perdamaian yang disepakati.